Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri atas saya Adrian Bagi Hamzah absen 2. Saya Muhammad Rifal Halama absen 16. Dan kami berdua akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Oke, jadi apa itu limit fungsi trigonometri? Jadi limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Di sini saya memiliki contoh konsep awal limit. Ada 3 contoh konsep awal limit. Jadi yang pertama ada limit X mendekati A dari kiri sama dengan B, lalu limit X mendekati A dari kanan sama dengan B. Jadi limit fungsi X mendekati A sama dengan B tengah bertemu. Lalu ada contoh yang kedua, ada limit fungsi X mendekati A dari kiri sama dengan B, lalu limit fungsi X mendekati A dari kanan sama dengan C. Itu hasilnya limit fungsi X mendekati A itu tidak ada karena ini tidak bertemu. Lalu ada yang ketiga, ada grafik tan dari limit fungsi X mendekati A itu tidak ada karena di sini tidak menempel, tidak saling menempel. Berikut adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar yang juga berlaku pada limit-limit fungsi trigonometri. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit di titik x, c dengan konstanta k, dan c adalah bilangan real. N bilangan plus, maka akan berlaku seperti pada gambar berikut. Berikut adalah sifat-sifat teorema limit fungsi trigonometri. Sifat yang pertama, limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per tan x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per sin bx sama dengan a per b. Yang keempat, limit tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per tan bx sama dengan a per b. Yang kelima, limit x mendekati 0 sin ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per tan bx sama dengan a per b. Yang keenam, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Dan yang ketujuh, limit x mendekati 0 sin ax tambah tan bx per cx kurangi sin dx sama dengan a per b, a tambah b per c tambah c kurangi d. Yang terakhir, limit x mendekati 0 1 kurangi cos x per x sama dengan 0. Jadi ini adalah teorema 2 limit fungsi trigonometri. Jadi yang pertama ini limit fungsi sin x mendekati c, maka x nya diganti c menjadi sin c. Lalu yang kedua ada limit cos x mendekati c, maka x nya diganti c cos c. Lalu yang ketiga dan seterusnya akan sama, di limit tan x mendekati c maka tan c. Lalu limit secant x mendekati c maka secant c. Lalu yang kelima ada limit cosecant x mendekati c maka cosecant c. Lalu yang keenam ada limit kotangan x mendekati c maka kotangan c. Oke, jadi ini ada aplikasi fungsi limit pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada bidang kedokteran, contohnya pada penggunaan USG. Ada gelombang-gelombang seperti interval yang menggunakan pengaplikasian dari fungsi limit trigonometri. Lalu yang kedua ada pada bidang fisika, ada pada cara menghitung gelombang bunyi. Lalu yang kedua dengan mencari jarak fokus pada lensa cekung menggunakan aplikasi fungsi limit trigonometri. Lalu yang ketiga ada pada bidang astronomi, yakni seperti menghitung rotasi bumi menggunakan aplikasi fungsi limit trigonometri.
Kali ini kita akan membahas cara penyelesaian limit fungsi trigonometri. Cara pertama menggunakan substitusi. Jadi contoh soalnya limit x mendekati 0 sin 2x per 3x maka menjadi 2 per 3. Yang kedua limit x mendekati 0 tan 4x per 5x sama dengan 4 per 5. Berikutnya adalah faktorisasi. Dan contoh soalnya jika limit x mendekati 0 tan x per x kuadrat tambah 2x maka limit x mendekati 0 tan x per difaktorkan ya menjadi x dalam kurung x tambah 2. Jadi yang berikutnya adalah limit x mendekati 0 tan x per x kali limit x mendekati 0 1 per x tambah 2 dalam tutup kurung. Jadi kita tinggal masukkan aja, ini kan 1 per 1 1 per 1 sama dengan 1. Berikutnya ini x mendekati 0 maka 0 dengan sini jadi 1 per 2. Maka hasil akhirnya sama dengan 1 per 2. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan perkalian sekawan. Di sini ada soal limit x mendekati min 1, x plus 1 per 1 min akar x plus 2. Oke, jadi langkah yang pertama yakni ditulis limit x mendekati min 1, lalu ada x plus 1 per 1 min x plus 2 dikali 1 plus x plus 2 per 1 plus x akar x plus 2. Nah, ini didapat dari penyebutnya namun diganti. Jika yang semula negatif maka diganti menjadi positif. Lalu selanjutnya limit x mendekati min 1 yang atas x plus 1 dikali 1 plus akar x plus 2 per hasilnya 1 min x plus 2. Setelah itu limit x mendekati min 1 yang di atas tetap 1 x plus 1 dikali 1 plus akar x plus 2 per ini yang bawah penyebutnya dijabarkan menjadi 1 min x min 2. Selanjutnya limit x mendekati min 1 x plus 1 dikali 1 plus akar x plus 2 dan di bawahnya jadi negatif x plus 2 plus 1 sorry. Nah, jika begini maka bisa dicoret maka hasilnya limit x mendekati min 1 negatif 1 plus akar x plus 2. Nah, setelah itu limitnya bisa dihilangkan jadi negatif 1 plus akar x nya dimasukkan min 1 menjadi min 1 plus 2. Nah, jika sudah begini maka negatif 1 plus akar 1 hasilnya adalah negatif 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang turunan dalil Hopital. Di sini ada limit x mendekati 2 3x kuadrat min 2x min 8 per x kuadrat plus x min 6. Nah, kenapa kita menggunakan dalil Hopital? Karena jika kita substitusi dengan 2 maka hasilnya 0 per 0. Oleh karena itu kita harus menggunakan dalil Hopital. Caranya yakni sama dengan limit x mendekati 2 ini difaktorkan menjadi 3x plus 4 kali x min 2 per x plus 3 kali x min 2. Di sini bisa dicoret x min 2 dengan x min 2. Hasilnya limit x mendekati 2 yakni 3x plus 4 dan x plus 3. Setelah itu bisa dimasukkan x nya dengan 2, 3 kali 2 plus 4 dan 2 per 2 tambah 3 hasilnya ini 6 tambah 4 10 per 2 tambah 3 5 hasilnya adalah 2. Oke, jadi yang terakhir kita akan membahas contoh soal aplikasi limit fungsi trigonometri. Nah, soalnya sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas. Jika persamaan gerak dari benda itu dinyatakan oleh S sama dengan 10 cos 2t, maka kecepatan sesaat dari benda itu dalam waktu tercepat t detik. Soalnya hitunglah kecepatan sesaat dari benda itu dalam 15 detik. Kita menggunakan rumus ini. Jadi kita masukkan jadi ST tambah delta T sama dengan 10 cos 2T tambah delta T kurangi ST kurangi 10 cos 2T per delta T. Kemudian kita menggunakan rumus cos kurangi cos sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurangi B per 2 per delta T. Jadi ini. Kemudian kita masukkan ke sini jadi sin 2T tambah delta T kurangi sin delta T per delta T. Tinggal ini jadi 1. Jadi FT sama dengan min 20 kali sin 2T. Kita sesuai permintaan soal 15 detik berarti F15 sama dengan min 20 kali sin 2 kali 15 yang berarti sin 30. Berarti min 20 kali sin 30 sama dengan setengah. Min 20 kali setengah sama dengan min 10.
Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami mulai dari awal hingga akhir. Sebelum kami tutup, izinkan kami memberikan satu pantun. Ada bekantan, ada ulat bulu. Cakep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.